Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, reading lagi kita ya. Kali ini kita masih lihat energi dia ya. Dia saat ini apa yang dia rasakan? Nah, kita akan coba shuffle kartunya. Tapi ingat ya teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, fokuskan ke kartu ini. Kita akan lihat tentang dia saat ini, ataupun tentang hubungan kamu dengan dia ya. Apa yang dirasakan? Rasakan lebih dalam. Energi apa yang akan muncul, yang akan kamu rasakan tentang kamu dan dia. Oke. Apa yang kamu rasakan? Oke. Wow, ada Ten of Cups. Dia bahagia sekali ya saat ini. Ada elemen air, Cancer versus Scorpio. Dan ada elemen api, Aries Leo Sagi. Oke. Kan Aries Leo Sagi dan Gemini Libra Aquarius. Cancer versus Scorpio, itu zodiak yang dilihat kamu ya. Buat teman-temanku yang lagi menonton video ini ya, fokuskan ke zodiak yang kamu rasakan ya. Oke. Di sini ada Seven of Cups. Sebelumnya di sini kita baca secara general ya. Bisa resonan, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonan, artinya energi kamu nggak kebaca di sini ya. Oke, baik buat teman-temanku semua. Kita lihat dia saat ini, atau perasaan dia atau kondisi dia saat ini, apa yang dipikirkan, kita akan lihat. Nah, di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini berbicara tentang kegalauan atau kebingungannya dia saat ini. Bingung dalam mencari banyak pilihan. Bisa saja dia saat ini masih terkoneksi dengan banyak orang, atau seseorang, atau beberapa orang ya, yang lagi dekat dengan dia, atau yang lagi menjalin hubungan dengan dia. Nah, tetapi dia masih memilih satu di antara banyak pilihan dia. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa ada sesuatu hal yang mungkin yang masih dia ingat sampai sekarang. Entah itu pertemuan antara kamu dengan dia, entah itu awal jumpa kamu dengan dia. Ya bisa dikatakan ya ada suatu peristiwa yang membuat dia itu masih mengingat kamu, masih merasakan ada energi kamu. Secara ya mungkin ada kamu di sini yang LDRan, atau yang lagi lost contact gitu ya, atau kamu yang lagi memang lagi break, lagi berkonflik ya di situ. Jadi saat dia terpisah dari kamu, dia mencoba untuk mencari sesuatu kebahagiaan lainnya gitu. Dan itu ya mungkin memang dia banyak dapatkan ya, beberapa orang ataupun banyak orang di sana, tapi dia masih belum bisa menerima dalam hatinya dia. Kenapa? Karena dia masih mengingat satu peristiwa yang mungkin dia ingat sampai saat ini gitu ya, yang membuat dia tidak bisa berpaling hati dari kamu gitu ya. Kenapa? Ya dia merasa nyaman sama kamu, dia merasa sayang sama kamu, dia merasa cinta sama kamu ya. Atau dia dulu merasa bahwa perjuangan dia ke kamu itu sungguh sangat-sangat membuat dia berpikir gitu loh. Berpikir kenapa ya? Mungkin dia sulit mendapatkan kamu, atau perjuangan dia dulu menuju kamu ada suatu hal yang membuat dia merasa bahwa inilah hati dan perasaan aku buat kamu yang sudah lama aku berjuangkan gitu loh. Secara mungkin aku penuh dengan masalah, penuh dengan rintangan dan hambatan untuk mendapatkan cintanya kamu. Nah, itu yang dirasakan dia. Gitu ya. Pernah dia juga merasakan bahwa dia bingung dalam mencari suatu jalan gitu, jalan hidup dia menuju ke kamu. Tapi ya mungkin Tuhan mentakdirkan dia itu ya
uh, mengarah ke kamu gitu loh. Secara ya mungkin di sana kamu dengan dia ada chemistry, ada suatu ikatan ya, ada yang mungkin di situ kamu sempat pernah menikah dengan dia gitu ya. Nah, dia merasakan bahwa kamu itu yang selalu mensupport dia, kamu selalu yang memberikan semangat, memberikan bantuan, baik itu secara materi ataupun immateri gitu ya. Nah, di sanalah kamu merasakan bahwa kamu itu dia merasakan bahwa kamu itu orang yang sangat-sangat baik gitu loh. Jadi banyak peristiwa yang dia rasakan untuk tidak melupakan kamu. Secara mungkin kamu tidak pantas untuk dilupakan ya, dengan kebaikan kamu, dengan rasa sayang kamu ke dia gitu ya, dengan rasa cintanya kamu dengan tulus ke dia, kamu tidak pernah hitung-hitungan dengan dia gitu ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya aku masih mengingat kamu. Nah, tapi ya kenapa sempat terpisah? Ya mungkin di sana ada perbedaan antara kamu dengan dia, atau mungkin di sana ada suatu hal yang memisahkan kamu dengan dia, tapi dia masih tidak bisa berpaling dari kamu. Dia masih selalu merindukan kamu, dia masih mengingat kamu sampai detik ini gitu ya. Nah itu ya rasa dia itu sampai sekarang sangat ada dalam hatinya dia. Walaupun ya secara kamu sudah terpisah dari dia, tapi dia masih ingat kamu. Dia masih merasakan, masih menyimpan kenangan-kenangan bersama kamu. Dimana semua kenangan itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat membuat dia bahagia untuk mengingatnya gitu loh. Memang kadang-kala dia bingung ya, kadang-kala dia merasakan bahwa jenuh dengan hidup ini. Dia merasa bahwa ada suatu kekurangan ya yang dia rasakan. Kenapa ya? Mungkin sejak terpisah dari kamu, selama ini ada seseorang yang mungkin yang memperhatikan dia, selama ini ada seseorang yang mungkin mengerti akan diri dia, dan saat ini ya mungkin orang-orang itu jauh dari dia. Mungkin juga dia teman-temannya juga menjauhi dia, atau bisa saja dia kehidupan dia saat ini lagi kacau ya. Tapi itu yang membuat dia merasa bahagia, masih mengingat kamu gitu. Seolah-olah dia di sini pengen melakukan berbagai cara agar bisa ya berbahagia lagi sama kamu. Itu yang dia inginkan. Kenapa? Karena kejadian ataupun peristiwa yang dia rasakan saat itu ya, itu membuat merubah hidupnya dia, atau merubah hubungan kamu dengan dia gitu ya. Bisa saja dengan adanya kejadian itu dia pengen kembali ke kamu, dia pengen menjalin hubungan lagi ke kamu, dia pengen merasakan kebahagiaan lagi bersama kamu gitu ya. Nah itu yang dirasakan dia. Di sini memang ada Seven of Wands ya. Seven of Wands di sini dia masih bertahan dengan kondisi dia saat ini. Ya kondisi yang bagaimana ya, dia masih punya rasa, dia masih mempertahankan cintanya ke kamu. Walaupun di sini dia punya seseorang atau pasangan juga yang lain selain kamu, tapi dia masih mengingat kamu. Dia masih berharap bahwa akan ada suatu kesempatan yang kamu berikan kepada dia. Karena apa? Semua kenangan-kenangan yang pernah kamu jalani dengan dia itu masih tersimpan di memorinya dia. Itu yang membuat dia merasa masih terkoneksi sama kamu, seperti ada ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Gitu. Jadi ya mungkin bisa dikatakan kamu dengan dia itu ya bisa diperjuangkan lagi hubungannya, karena di sini ada Knight of Swords ya. Pemikiran-pemikiran yang di awal dia rasakan, dia ingin memperjuangkan lagi gitu ya, memperjuangkan dekat dengan kamu, memperjuangkan cintanya lagi dengan kamu. Karena apa? Semua yang sudah terjadi antara kamu dengan dia itu sulit untuk dilupakan gitu ya. Secara di sini di awal kamu sudah merasakan kebahagiaan bersama dia. Entah kenapa ya, entah itu karena keegoan masing-masing, entah itu karena ada perbedaan antara kamu dengan dia, entah dia itu harus pergi keluar daerah mencari nafkah gitu ya, bisa saja. Jadi ada suatu peristiwa juga yang membuat faktor dari pisahnya kamu dengan dia gitu ya. Itu, dan akhirnya ya kejadian itu juga membuat kamu dengan dia akhirnya mungkin bisa kembali lagi gitu ya. Itu yang dirasakan di sini. Nah, kita akan lihat lagi seperti apa selanjutnya. Nah, kita akan lihat pakai kartu ini ya, kartu cinta, karena di situ penuh dengan cinta ya.
apanya itunya ya, karena ada kebahagiaan di awal gitu ya. Jadi kita merasakan ada energi ya. Saya merasakan bahwa ada energi di mana kamu dengan dia akan bersatu kembali secara yang mungkin kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dulunya itu yang menguatkan kamu, akhirnya yang merubah lagi hubungan itu gitu ya. Jadi judulnya apa ya? Nanti kita coba pikirkan lagi. Oke, kita akan lihat di sini ya. Apalagi yang akan terlihat? Wah, kartu-kartu yang penuh dengan cinta. Oke, satu lagi. Oke. Baik, teman-temanku semua. Nah, di sini memang dia punya harapan ya sama kamu. Dia berharap ada perubahan, ada cinta lagi yang akan datang kepada dia, ataupun kamu akan mendatangi dia. Karena apa? Karena dia merasakan aku merasa kesepian. Walaupun banyak orang yang mungkin terkoneksi sama dia, walaupun banyak orang yang mungkin dekat dengan dia, tapi dia tidak pernah merasakan sebahagia itu dengan kamu, gitu loh. Itu yang dirasakan. Dan di sini ada time. Dia masih menunggu kamu untuk bisa memaafkan dia, atau menunggu kamu untuk datang ke dia untuk memperjelaskan mungkin yang kamu punya masalah ataupun dia punya masalah gitu ya, atau di situ kamu mungkin ataupun dia meninggalkan kamu secara tiba-tiba, dan di sini kamu butuh kejelasan, dan akhirnya ya waktu yang ditunggu-tunggu itu mungkin akan tiba. Dia datang ingin memberi penjelasan ataupun kamu di sini ya, karena energi itu bisa berbolak-balik ya. Bisa saja yang merasakan itu kamu ataupun dia ya di sini. Jadi ada waktu yang benar-benar kamu tunggu ataupun dia tunggu di sini agar bisa kembali ke kamu, agar bisa diberikan kesempatan lagi untuk hidup bersama kamu, karena di awal kebahagiaan itu sudah ada. Hanya saja kadang-kala banyak cobaan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kamu yang membuat perubahan dalam hubungan kamu dengan dia, gitu ya. Itu. Tapi di sini dia masih ingin mempertahankan cintanya dia, rasa sayangnya dia ke kamu, walaupun dia sudah mencoba mencari seseorang pengganti diri kamu, tapi dia tidak pernah merasakan. Dan di sini ada give thanks. Ya, mungkin kamu ataupun dia berterima kasih sekali dengan adanya kejadian ini. Jadi dia ataupun kamu akhirnya bisa introspeksi diri, ya bisa merasakan bahwa kita itu sebenarnya punya ikatan batin, punya chemistry, punya ya secara takdir ya kamu mungkin disatukan lagi dengan dia gitu. Itu gambaran di sini ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah perasaan secara refleksi, secara natural itu terjalin antara kamu dengan dia. Seakan-akan kamu sama dia itu saling membutuhkan satu sama lain, saling merasakan energi satu sama lain ya. Karena apa ya? Karena di sini terlihat ada energi yang menyatu antara kamu dengan dia. Energi yang mungkin sudah dipisahkan, walaupun sudah on off, balik lagi, sudah on off, balik lagi gitu ya. Nah, karena di situ ada energi yang masih menyatu antara kamu dengan dia ya. Oke. Buat teman-temanku semua, di sini ya kamu ataupun dia mencoba merasakan apakah pantas gitu ya aku kembali, apakah bisa aku bersatu lagi dengan dia, ataupun kamu bisa bersatu lagi dengan dia gitu ya. Karena apa ya, mungkin secara banyak sekali yang dia perbuat, atau banyak sekali hal-hal yang menyakitkan hati kamu ya. Tapi ya bagi kamu di sini yang ingin mendapatkan cintanya dia kembali, ya mungkin bisa saja rujuk ya, atau kembali lagi. Atau bagi kamu yang tidak ingin lagi dengan masa lalu, ya udah lupakan gitu ya. Kamu lebih baik mencari cinta baru. Oke, kita akan lihat lagi di sini seperti apa selanjutnya cerita kamu, teman-temanku semua. Nah, untuk yang khusus zodiak, ya kamu bisa lihat di channel aku satu lagi ya, itu channelnya ada di kolom deskripsi, biar untuk lebih detail ya. Kalau ini kan bicara tentang general ya, secara umum, timeless. Nah, kalau zodiak, nah itu
khusus ya buat kamu gitu ya. Oke. Nah, di sini kita secara umum ya, semua zodiak kayak bisa berdiling di sini. Oke, kita ulang lagi. Apakah sama ceritanya? Dengan kartu pertama kita akan lihat ya. Oke, siap. Nah, sebagian dari kamu memang ada fokus ke finansial dan karir. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kamu capek ya, lelah dengan orang seperti itu. Ya pengennya, ya kalau memang dia pengen merubah diri dia, ya udah silakan ya gitu. Kalau tidak, ya lebih baik aku sendiri. Nah itu ya, sebagian dari kamu itu yang kamu rasakan. Nah, terlihat di sini kamu orang yang independensi, kodependensi ya. Nah, di sini terlihat memang bagi kamu sebagian dari kamu terlihat ada yang sudah menikah, dan di pernikahan itu terjadi sesuatu yang mungkin entah itu hadir orang ketiga masalahnya gitu ya, entah itu memang ada energi negatif dalam hubungan itu, dan akhirnya di situ ada suatu kebohongan juga ya yang dilakukan pasangan, dan mungkin itu juga suatu peristiwa besar yang akhirnya perubahan dalam hubungan kamu dengan dia. Ada yang ingin menuju ke kebaikan, ada yang ingin memutuskan sama sekali gitu ya. Nah itu ada yang memutuskan untuk ke finansial aja, ke pekerjaan dia. Karena apa ya? Karena capek dengan masalah percintaan, karena tidak akan pernah habisnya. Itu yang kamu rasakan ataupun dia rasakan ya. Karena di sini dalam perkawinan kamu juga masih ada suatu kebohongan yang terjadi di sana, dan itulah yang membuat kamu merasa bahwa ya fokus aja ke diri sendiri, fokus aja ke pekerjaan, fokus aja dengan ya kehidupan kebahagiaan kamu gitu loh. Secara ya bagi kamu yang tidak menginginkan kembali dengan dia, ya udah kamu fokus dengan diri kamu, kebahagiaannya kamu, sehingga jalan-jalan yang ke depan untuk menuju kebahagiaan itu akan terbuka lebar buat kamu. Dan bagi kamu yang masih ingin terkoneksi dengan dia, orang di masa lalu, ya kamu juga harus bisa lihat perubahan dalam diri dia. Apakah benar-benar sudah berubah? Jangan-jangan ya, nah kejadian-kejadian yang tidak kamu inginkan lagi itu terjadi lagi gitu ya. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita lihat di sini dari energi kamu saat ini ataupun dia, kondisi dia dan saat ini ya. Secara yang mungkin bagi kamu merasakan ini resonate dengan kamu ya, mudah-mudahan bisa bijak dalam mengambil keputusan, mengambil suatu jalan untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.